Halo Studio Lovers, generasi 90-an pasti deh sudah tidak asing lagi dengan sinetron legend yang berjudul Tuyul dan Bakyul. Tingkah kocak si Ucil yang memiliki penokohan yang kuat membuat penonton televisi kala itu sangat terhibur. Sinetron Tuyul dan Bakyul tayang perdana di RCTI sejak 1 April 1997 sampai 24 Desember 2002. Setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. 5 tahun yang manis dan tak terlupakan bagi orang-orang yang berperan di sinetron tersebut, karena berhasil menaikkan pamor nama mereka di dunia keartisan tanah air. Nah, memasuki 26 tahun sinetron tersebut, kira-kira bagaimana ya perubahan fisik dan pamor para pemeran Tuyul dan Bakyul saat ini? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Oni Syahrial. Studio Lovers, pemeran utama sinetron Tuyul dan Bakyul adalah Oni Syahrial yang berperan sebagai Tuyul atau Ucil. Sepanjang episode Tuyul dan Bakyul dari episode pertama hingga tamat 260 episode, hanya Ucil yang paling lama bertahan. Karakter Ucil adalah sosok Tuyul yang baik yang menjadi sahabat dari Bakyul. Selain terkenal dalam perannya sebagai Ucil, Oni juga terkenal sebagai pengisi suara Shinchan. Aktor yang berusia 48 tahun ini vakum dari dunia hiburan tanah air pada tahun 2016 silam. Sebelumnya pada tahun 2005, Oni melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi hingga lulus dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Kini Oni menekuni hobinya di bidang otomotif. Beberapa kali nih ia tertangkap kamera sedang riding bersama komunitas motornya. Wah, menarik juga ya Studio Lovers transformasi si Ucil ini. Untung Blangkon. Studio Lovers, dalam sinetron Tuyul dan Bakyul, Untung Blangkon berperan sebagai Untung. Ia pembantu yang lugu dan lucu dan berasal dari Jawa. Untung memiliki peran yang medok dan juga kocak yang menjadi ciri khas tersendiri dalam sinetron tersebut. Saat ini, Untung Blangkon sudah tidak aktif muncul di televisi tanah air. Untung yang kesehariannya memakai blangkon di kepalanya aktif menjadi penyanyi campur sari. Hal ini bisa terlihat dari kanal YouTube Untung Blangkon TV. Ia aktif mengunggah video sedang menyanyikan lagu campur sari. Wah, sungguh pelestari tradisi ya Studio Lovers. Femi Permatasari. Studio Lovers, berkat perannya sebagai Yolanda di sinetron Tuyul dan Bakyul, Femi Permatasari pun diperhitungkan di jagat hiburan. Kali pertama muncul di televisi nih, wajah Femi Permatasari masih terlihat polos dengan potongan rambut pendeknya. Sekarang ini penampilan Femi berbeda jauh dengan awalnya muncul di dunia hiburan. Femi menganggap dirinya melakukan perawatan agar tetap tampil cantik. Sebab itulah modal berharga baginya untuk bertahan di dunia entertainment. Masuk akal lah ya Studio Lovers, mengingat persaingan di seni peran semakin berat. Gisela Cindy. Studio Lovers, artis cantik Gisela Cindy dulu berperan sebagai tuyul cewek yang bernama Pretty yang menyukai Ucil. Nah, karakter Pretty ini pertama kali muncul dari mulai episode 150. Sejak saat itu, kemampuan aktingnya mendapatkan perhatian dari para penonton. Namun, aktris yang berusia 28 tahun ini sejak 2012 lalu meninggalkan dunia hiburan. Ia fokus pada pendidikan dan karirnya di Kanada. Anak muda panutan yang tak lupa pendidikan ya Studio Lovers. Novita Wibowo. Studio Lovers, masih ingatkah kalian dengan Mary, sepupu dari Bakyul? Nah, karakter ini diperankan oleh Novita Wibowo. Berkarir di dunia hiburan, banyak yang tidak tahu jika Novita adalah keponakan dari almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Jika dulu Novita terkenal sebagai pesinetron cantik, kini Novita dikenal sebagai istri dari perwira TNI. Dapat jodoh yang nyata jadi pelindung ya Studio Lovers.
Ersa Mayori. Studio Lovers, Ersa Mayori didapuk untuk memerankan karakter Sandra, adik ketiga dari Mbak Yul. Meskipun kini disibukkan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga, perempuan yang terlihat awet muda di usianya yang 43 tahun ini tetap eksis di dunia hiburan sebagai aktris maupun presenter. Nah, Ersa masih aktif nih warawiri di dunia hiburan di Indonesia. Ia sempat menjadi presenter The Voice Kids Indonesia dan terbaru nih, di tahun 2022 lalu, Ersa Mayori bermain dalam film 12 cerita Glenn Anggara sebagai Kirana. Rita Herawati. Studio Lovers, karakter Yulisa, adik kedua dari Mbak Yul, dimainkan oleh Rita Herawati. Nah, lama tidak terdengar kabarnya nih, ternyata Rita Herawati telah vakum di dunia entertain. Ia fokus sebagai seorang istri dan ibu dari 4 orang anak. Meskipun begitu, tampak dari gambar, ia masih memesona dan awet muda ya Studio Lovers. Nah, setelah vakum nih, Rita Herawati memutuskan untuk berhijrah. Ia pun mengenakan hijab syar'i dalam kesehariannya. Masya Allah. Tia Ivanka. Studio Lovers, Tia Ivanka berperan sebagai Yulvani, adik pertama dari Mbak Yul. Artis cantik ini sudah jarang loh terlihat di televisi, padahal pada tahun 90-an hingga 2000-an, wajahnya kerap terlihat pada banyak sinetron. Meskipun tidak aktif lagi sebagai pesinetron, Tia Ivanka tetap tampil cantik dan awet muda. Bedanya nih Studio Lovers, kecantikan Tia Ivanka terpancar di balik hijab yang membungkus kepalanya. Salut ya dengan transformasinya Tia Ivanka. Dominic Sanda. Studio Lovers, Yulia atau Mbak Yul sempat diperankan oleh Dominic Sanda. Ingat kan ya wajah cantiknya? Nah, bersama Ucil nih, karakter Yulia atau Mbak Yul adalah pemeran penting dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Dalam sinetron diceritakan bahwa Yulia adalah sosok yang menolong Ucil menjadi tuyul yang baik dan tidak mengganggu manusia. Nah, kini Dominic Sanda masih memainkan peran dalam beberapa film dan juga menekuni bisnis kue bersama teman-temannya. Oke deh Studio Lovers, itulah tadi informasi tentang kondisi terkini para pemeran sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.